Sedekah ini luar biasa. Sedekah ini dalam bahasa Indonesianya disebut sedekah. Jangan kamu maknai sedekah ini hanya dengan memberi uang, memberi makanan. Tidak. Zikir itu juga bagian dari sedekah. Bahkan dalam salah satu hadis yang luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda sedemikian. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dalam budu' salah satu di antara kalian adalah sedekah. Budu' itu adalah maknanya farji. Farji itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Kalau bahasa untuk laki-lakinya zakar, ya kan? Atau penis. Kalau perempuan adalah farji atau vagina. Pada budu' salah satu di antara kalian itu ada sedekah. Lalu kemudian ketika itu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Wahai Rasulullah, apakah salah satu di antara kita kemudian mendatangi syahwatnya dan di situ ada pahalanya? Jadi bertanya sahabat ini, karena katanya Rasulullah dalam wudu itu ada sedekah. Berarti sedekah kan ada pahala. Apakah salah satu di antara kita ketika ia mendatangi melaksanakan hajatnya, mendatangi syahwatnya, di situ apakah mendapatkan pahala? Ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, "Ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wizru." Gimana coba menurut kalian? Kalau misalnya salah satu di antara kita, salah satu di antara kita, karena bahasanya tadi ahaduna kan begitu. Salah satu di antara kita kemudian meletakkan syahwatnya pada suatu yang dilarang, apakah ia akan mendapatkan dosa? Lalu kemudian lanjutan hadisnya, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Begitu juga kalau syahwatnya itu diletakkan pada yang dihalalkan, pada yang halal, maka akan membuahkan pahala. Jadi kalau kalian menikah, Sofi, kemudian Abdul Waris, kemudian Fahmi, kemudian Ima, kalau kalian menikah, maka pada buduk kalian itu ada sedekah. Kenapa? Karena dengan buduk itu, dengan farji itu, kamu nanti ketika jima dengan istrimu, kamu menaruhnya pada hal yang halal. Nah, di situ memberikan pahala luar biasa. Kenapa? Karena jima ini adalah termasuk kebutuhan suami, juga kebutuhan istri. Jadi makna sedekah itu tidak hanya terjebak dengan urusan finansial, tidak ya. Sehingga di antara manfaatnya menikah ini adalah bisa sering melaksanakan sedekah meskipun kamu kondisinya tidak punya uang, asalkan kamu menjalaninya dengan pernikahan. Jadi ternyata orang tidak punya uang bisa bersedekah dengan alat kemaluannya ketika ia menyalurkannya kepada istrinya. Saya dimengerti ya? Ya, semoga kalian semuanya segera menikah dan ketika berhubungan seks sering-sering, apakah itu akan mendisfungsikan alat reproduksi atau kelamin? Apa ada batasnya? Kalau pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaannya fikih, cuma ada beberapa referensi terkait hal ini. Orang berhubungan seks itu apakah kalau keterlaluan akan menjadikan alat kelamin itu menjadi tidak berfungsi? Nah, sebenarnya ini perlu diarahkan. Dikatakan sering itu berapa? Kalau dia masih dalam batasan normal itu juga ada standar menyesuaikan dengan usia. Usia katakanlah para pemuda ini yang baru menikah ini bisa semalam 3 kali. Ini kurang normal. Apakah 3 kali dalam semalam ini akan menjadikan disfungsinya alat kemaluan? Tidak. Seminggu misalnya 3 kali juga tidak akan memberikan pengaruh terkait dengan hal itu. Cuma catatannya Anda juga harus mengimbanginya dengan gizi makanan yang sehat. Sehingga karena ketika keluar sperma itu akan terjadinya lemahnya tubuh. Itu masyhur dalam kalangan ulama. Kemudian
Berapa batasannya? Ya, batasan itu masing-masing orang tidak sama, menyesuaikan kembali kepada usia, kembali kepada kesehatannya. Cuma ketika ini sudah berada di luar kemampuannya, nah ini yang berbahaya karena dia memaksakan diri keluar dari kekuatannya. Cuma kalau secara umum misalnya kalau masih umur dia 20 sampai 30, semalam 2 kali sekali, itu normal sekali, tidak akan menjadikan disfungsi eksi. Buktinya juga urusan lelaki boleh berpoligami. Kalau konotasinya menjadikan disfungsi, maka realitanya gimana dengan orang-orang yang berpoligami? Kan seperti itu. Sehingga urusan yang sedemikian tidak ada yang menjadikan banyaknya berhubungan seksual tidak menjadikan alat kemaluan ini menjadi tidak berfungsi, tidak, tetap berfungsi asalkan dengan catatan masih dalam batasan normal, seperti itu. Justru kalau misalnya kamu pengen selalu semangat dalam urusan seksual bersama pasanganmu, maka hendaknya jagalah pandangan mata, jagalah pandangan liar, maka kamu akan selalu bersemangat ketika jima dengan istrimu. Kemudian yang terakhir, tetap jaga kesehatannya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang halal, dan makanan yang bergizi untuk mengimbangi ketika ejakulasi atau ketika klimaks, sehingga segera tubuh kamu kembali fit dan normal. Seperti itu. Ada 6 hal yang membuat kita harus mandi besar. Oh, fokus ini, opo itu. Yang pertama adalah ilajul hasyafati fil farji. Memasukkan hasyafah ke dalam farji. Saya mau tanya kepada Gina, apa hasyafah itu, Gina? Kemaluannya. Hah? Hasyafah kok kemaluannya? Apa? Ol, Asmaul yang lebih berpengalaman. Apa, Rek? Saya mau tanya, memasukkan hasyafah itu apa? Memasukkan apa? Batang. Kok batang? Apa? Loh, tidak ada yang bisa mendefinisikan memasukkan hasyafah. Apa? Oh, dia tahu ternyata memasukkan kepala zakar atau memasukkan helm. Nah, gitu loh. Memasukkan helm ke dalam farji, apa? Jangan salah. Masuknya ke dalam farji bukan ke telinga. Gina. Bukan dimasukkan ke telinga. Jadi pembahasan ini adalah hal-hal yang mengakibatkan kita harus mandi besar. Yang pertama, jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah memasukkan hasyafah ke dalam farji. Apa? Nah, ke mulut tidak wajib mandi besar. Hukumnya wudhu kalau tidak pakai baju. Maksudnya sah apa enggak? Sah. Oh, dilihat cewek, Pak. Loh, kalau dilihat cewek, Ya. loh, maksudnya gimana? Dikali. Kalau pakai celana pendek sini, terus habis itu terus jalan dilihat cewek batas sama. Oh begitu, luar biasa pertanyaannya. Bagaimana hukumnya wudhu yang dia dalam kondisi keadaan telanjang, kan begitu? Ya. Hukumnya boleh dan sah, asalkan wudhu yang kamu lakukan sesuai dengan fardunya wudhu. Baik, kamu dalam keadaan bugil atau tidak. Contoh, ada sungai agak dalam dan lebih 2 kula. Kamu nyemplung ke dalam. Dus, nawaitul wudu ala filati salasai. Kamu keluar, itu sudah punya wudhu. Dan kalau kamu bisa memanfaatkan momen, kamu sekaligus mandi besar. Mandi besar 1 kali, celup. Dus, sudah digosok semuanya di dalam. Nawaitul ghusla, keluar, sudah selesai, bro.